الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan Jum'ah yang penuh rahmat dan hidayah Allah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Secara zahir anggota tubuh kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Di dalam batin kita, di dalam hati kita minimal tertancapkan sifat muraqabah, merasa selalu dimonitor oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemanapun kaki kita melangkah, omongan apapun yang keluar dari bibir kita, hal apapun yang terbersit di hati kita, kita selalu dimonitor oleh Allah. Kita selalu diawasi oleh Allah. Tak sejengkal tanah di dunia ini kita bisa lepas dari pandangan dan jangkauan Allah untuk bisa dan dapat berbuat maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti mengalami 5 fase kehidupan. Fase yang pertama kita hidup di alam ruh. Berapa lama kita di alam ruh? Wallahu a'lam. Sebagian ulama ada yang berpendapat kita ada di alam ruh 6.666 tahun sebelum kita ditaruh oleh Allah di alam rahim. Tapi tahunnya ini bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Tahun akhirat itu hitungannya sehari di alam akhirat 1000 tahun di dunia. Habis dari alam ruh, kita pindah ke alam yang kedua, namanya alam rahim. Berapa lama? Kurang lebih 9 bulan 10 hari kita ada di alam rahim. Habis itu kita pindah di alam yang hari ini kita lalui, namanya alam dunia. Kita berada di fase yang ketiga.
Berapa lama kita di dunia? Macam-macam. Nabi Adam kurang lebih 2000 tahun. Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun. Nabi Ibrahim, begitu pula umatnya, berkisar antara 900 tahun. Baginda Rasulullah kurang lebih 63 tahun. Umatnya tidak jauh dari ini. Habis dari alam yang ketiga, kita pindah ke alam yang keempat, namanya alam barzah atau alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat digelar oleh Allah. Sehingga ketika ada orang yang di alam barzah ini mendapatkan kenikmatan, selama itu pula nikmat kubur dia alami. Begitu pula ketika di alam barzah mendapatkan siksa, selama itu pula siksa dilalui. Karena di alam barzah hanya ada dua hal. Kalau tidak nikmat siksa kubur, kalau tidak siksa kubur, nikmat kubur. Tidak ada yang lain. Dan penentunya mendapat nikmat atau mendapat siksa di dunia inilah nanti penentunya. Dari alam barzah kita pindah ke alam yang terakhir, yang namanya alam akhirat, yang dimulai oleh Allah dari yaumul ba'si, hari kebangkitan. Setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ada yang jasad manusia, kepalanya kepala kambing. Kenapa? Karena di dunia perbuatannya seperti kambing. Ada yang jasad manusia saat dibangkitkan oleh Allah, kepalanya kepala anjing. Kenapa? Karena saat di dunia perbuatannya seperti anjing. Begitu pula seterusnya. Habis seluruhnya dibangkitkan oleh Allah, seluruhnya digiring oleh Allah. Kemana? Ke padang mahsyar. Untuk apa? Yaumul hisab, hari perhitungan amal. Saat di padang mahsyar seperti ini, ada sebuah hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Thalathun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira. Ada 3 hal kata Rasul. Barang siapa 3 hal itu ada di dalam dirinya, barang siapa 3 hal itu ada di dalam kepribadiannya, barang siapa 3 hal itu ada di dalam akhlak kesehariannya, hasabahullah, kelak pada saat yaumul hisab, kelak pada saat di padang mahsyar, Allah akan hitung orang ini, Allah akan hisab orang ini hisaban yasira, dengan hitungan yang gampang. Wa adkhalahul jannata birahmatih, dan Allah akan masukkan orang ini ke surganya Allah karena kasih sayang Allah. Mendengar sabda ini, salah seorang sahabat angkat tangan. Wa mahunna ya Rasul. Rasul, apa 3 hal yang menjadikan seseorang mendapat hisab yang gampang, hitungan amal yang mudah, dan mudah pula masuk ke surganya Allah karena kasih sayang Allah? Mendengar pertanyaan ini, baginda Rasulullah senyum. Lalu beliau bersabda, yang pertama, tu'ti man harama. Bersedekahlah kepada orang yang tidak mau bersedekah kepada kita. Bersedekahlah kepada orang yang kikir sama kita. Kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak ada masalah sama kita, itu mah gampang. Kalau kita makan siang lalu kita yang bayarin makan siangnya teman, yang mana teman itu baik sama kita, itu mah mudah. Ini jangankan senyumnya, duitnya sulit keluar untuk kita. Jadi dia kikir luar biasa sama kita. Senyumnya pun kikir sama kita. Kita dianjurkan sedekah kepada orang yang seperti ini. Berat? Iya.
tapi pahalanya gede di sisi Allah. Loman ten gene tiyang sing boten nate sedekah ten kula kali panjenengan. Bersedekah ten gene tiyang sing medhit ten kula kali panjenengan. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'fu amman zalama. Maafkan orang yang menzalimi kita tanpa menunggu orang yang bersalah meminta maaf. Kalau kita punya salah, wajib untuk kita minta maaf. Kalau kita dimintai maaf, mulia kalau kita mau memberi maaf. Tapi ini tingkatan yang tertinggi. Apa itu? Pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu yang bersalah meminta maaf. Inilah yang juga difirmankan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 sebagai karakter orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu orang yang bersalah meminta maaf. Dia suka memfitnah kita, biarin. Dia suka menghina kita, ya. Dia suka membuka aib kita, biarin. Tetapi hati kita harus lapang dada untuk memberi maaf sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Sulit, iya. Berat, tambah berat. Tetapi pahalanya pun gede di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, watasilu amman qata'at. Sambung tali silaturahim terhadap orang yang memutus silaturahim kepada kita. Dia sudah 3 hari tidak pernah nyapa dengan kita. Kita yang negur duluan. Dia kalau saya WA tidak pernah dibalas, di telepon tidak pernah diangkat. Kita yang ke rumahnya duluan, bawa oleh-oleh. Sambung tali silaturahim terhadap orang yang memutus silaturahim kepada kita. 3 hal ini berat. Kalau di hati kita ada kebencian, 3 hal ini akan mudah kita jalankan. Kalau di hati kita tidak ada kebencian. Oleh karena itu, yuk kita patrikan kepada hati kita. Kita tanamkan di hati kita. Jangan pernah ada benci kepada siapapun dan apapun ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada benci, sulit untuk memberi. Kalau ada benci, sulit untuk memaafkan. Kalau ada benci, sulit untuk menyambung tali silaturahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحط بها وزرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله